Sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara. Legenda cikal bakal Kesultanan Kutai Kartanegara. Kesultanan ini kini terletak di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Jauh sebelum berdirinya Kesultanan Kutai Kartanegara, sejarah mencatat telah ada suatu kerajaan bercorak Hindu pada abad 5 yang berpusat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Bukti keberadaan kerajaan kuno ini adalah 7 buah batu bertulis yang disebut yupa. Batu bertulis itu memuat silsilah kerajaan Kutai kuno yang diawali oleh Kudungga, diteruskan oleh putranya yang bernama Aswawarman, dan digantikan oleh Mulawarman. Raja Mulawarman disebutkan pernah mengadakan upacara persembahan bagi para Brahmana. Setelah masa pemerintahan Mulawarman, tidak jelas apa yang terjadi dengan kerajaan yang belakangan dalam penuturan rakyat kerap disebut Kutai Martapura ini. Kendati demikian, terdapat legenda yang menyebutkan urut-urutan raja setelah Mulawarman sebagai berikut: Mulawarman Naladewa, Seriwarman, Narawijayawarman, Gajayana-warman, Wijaya Tunggawarman, Jaya Nogawarman, Nala Singawarman, Nala Pranatunggu Dewa, Gadongga Warman Dewa, Indra Warman Dewa, Sanggawirama Dewa, Singawargala Warman Dewa, Gendera Warman, Prabu Mulatungga Dewa, Nalu Indra Dewa, Indra Mulawarman Tungga, Seri Langka Dewa, Guna Pranatungga, Wijaya Warman, Indra Mulia, Maharaja Seri Aji Dewa, Mulia Putra, Maladandeta, Indra Paruta, Dharma Setia. Belakangan, terjadi peperangan antara kerajaan Kutai Martapura dengan Kutai Kartanegara. Kini pembahasan beralih terlebih dahulu pada riwayat cikal bakal kerajaan Kutai Kartanegara yang didapat dari legenda dan cerita rakyat. Tersebutlah seorang pemuka masyarakat bernama Petinggi Jaitan Layar. Ia bersama istrinya tinggal di sebuah gunung dan hidup dari bercocok tanam. Meski telah lama membina kehidupan rumah tangga, belum juga mereka mempunyai anak. Bertahun-tahun ia memohon kepada Dewata agar dikaruniai keturunan, namun doanya itu tak kunjung terjawab. Suatu malam, mereka terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ingar-bangar. Merasa ingin tahu apa gerangan yang terjadi, mereka membuka pintu rumahnya dan menyaksikan sebuah batu besar melayang turun dari langit dan menghempas tanah dengan dahsyatnya. Malam yang semula gelap pekat berubah menjadi terang benderang. Dengan penuh ketakutan, Petinggi Jaitan Layar menutup dan mengunci kembali pintu rumahnya. Dari luar terdengarlah suara yang seperti pantun hingga beberapa kali. Petinggi Jaitan Layar dengan cemas membalas pantun tersebut. Ternyata kemudian terdengar suara gelak tawa penuh kegembiraan dari luar rumahnya sehingga Petinggi Jaitan Layar dan istrinya tidak takut lagi. Mereka keluar dan mendapati adanya sebuah benda dari emas yang di dalamnya terdapat seorang bayi berselimutkan kain kuning. Kedua belah tangannya masing-masing memegang telur dan keris emas. 7 orang dewa yang menghantarkan benda itu menampakkan dirinya dan mengatakan bahwa anak itu merupakan jawaban atas doa Petinggi Jaitan Layar selama ini. Mereka berpesan agar anak itu dirawat sebaik-baiknya dan jangan dianggap manusia biasa. Perlu diadakan upacara-upacara ritual tertentu bagi bayi ini, misalnya upacara menginjak tanah, dan lain sebagainya. Sesuai dengan pesan para dewa, anak ini diberi nama Aji Agung Batara Sakti. Ia adalah Raja Kutai Kartanegara yang pertama. Masih terdapat legenda lainnya mengenai Puteri Junjung Buih yang menjadi permaisuri Raja Kutai Kartanegara pertama. Kisahnya terjadi di sebuah desa bernama Hulu Dusun. Pemuka desa itu dan istrinya juga telah lanjut usia dan belum dikaruniai anak. Suatu ketika terjadilah hujan dan badai yang mengamuk dengan dahsyatnya selama berhari-hari sehingga tak seorang warga desa itu berani keluar rumah. Akhirnya, persediaan kayu bakar untuk memasak di rumah pemuka desa beserta istrinya habis. Mereka lalu berniat mengambil salah satu kayu rumah mereka sebagai kayu bakar. Ajaibnya, setelah kayu itu dibelah ternyata di dalamnya terdapat seekor ulat kecil dengan tatapan memelas dan seolah-olah ingin dipelihara oleh mereka.
Begitu pemuka desa hulu dusun mengambil ulat tersebut, keajaiban berikutnya terjadi. Badai yang semula mengamuk tiba-tiba saja berhenti dan sang surya kembali bersinar dengan cerahnya. Ulat itu mereka pelihara dan diberi makan dedaunan. Ternyata, ulat itu kemudian bertumbuh menjadi seekor naga. Suatu ketika, sang naga mengajak pasangan suami istri pemuka desa hulu dusun tersebut ke Sungai Mahakam. Sang naga masuk ke sungai, berenang dari hulu ke hilir masing-masing sebanyak 7 kali, dan timbul serta menyelam sebanyak 3 kali. Terjadilah angin topan yang dahsyat, petir bergemuruh di angkasa, dan air sungai bergolak dengan hebatnya. Sekonyong-konyong keadaan menjadi tenang kembali setelah pemuka desa beserta istrinya mendayung perahu mereka ke tepian. Sang naga juga menghilang. Tiba-tiba buih memenuhi permukaan sungai dan di antaranya ada buih yang makin meninggi. Tampak cahaya pelangi aneka warna yang menyoroti buih tersebut. Mereka mendekati gelembung buih yang bertambah tinggi dan terkejut saat menyaksikan adanya benda bercahaya di tengah-tengahnya. Ternyata itu adalah sebuah gong dengan bayi perempuan terbaring di atasnya. Mereka menyaksikan pula naga yang tadi menghilang sedang menjunjung gong tadi. Sementara itu, di bawahnya ada lagi hewan mirip lembu bernama Lembuswana yang mengangkat naga. Akhirnya lembu beserta naga menghilang kembali ke dasar sungai dengan meninggalkan bayi perempuan dan gongnya itu. Bayi perempuan asal kayangan itu dibawa pulang oleh pasangan suami istri ke rumahnya dan diberi nama Puteri Junjung Buih, yang terkadang juga dikenal sebagai Puteri Karang Melenuh. Ia kelak menikah dengan Aji Agung Batara Sakti, Raja Kutai pertama. Demikianlah legenda di atas tampaknya merupakan salah satu sumber legitimasi bagi para penguasa Kutai untuk menyatakan bahwa leluhur mereka berasal dari Kayangan. Pada masa kerajaan Majapahit, Gajah Mada memimpin ekspedisi penaklukan terhadap negeri-negeri di Kalimantan termasuk Kutai. Sewaktu menjalankan roda pemerintahan di sana, Majapahit melakukan pemungutan pajak dan memajukan perdagangan. Konon Raja Aji Agung Batara Sakti pernah diundang ke Majapahit dan datang dengan menunggang kendaraannya bernama Lembuswana guna meningkatkan hubungan antara dua kerajaan. Relasi antara kedua kerajaan ini masih berlangsung hingga Raja Kutai yang ketiga, Aji Maharaja Sultan. Konon, ia pernah mengunjungi Majapahit semasa pemerintahan Brawijaya pada tahun 1468 dan tahun 1478. Menurut hikayat, Raja Aji Agung Batara Sakti pernah terlibat peperangan dengan kerajaan Kutai Martadipura. Peperangan ini dimenangkan oleh Kutai Kartanegara dan rajanya yang bernama Sri Langka Dewa Gugur beserta putranya, Guna Pranatungga. Meskipun demikian, Kutai Martadipura masih diizinkan berdiri dengan mengakui kekuasaan Kutai Kartanegara. Berikutnya, semasa pemerintahan Aji Pangeran Sinom Panji Mendapaing Martapura, Raja Kutai ke-8, terjadi lagi peperangan dengan Kutai Martadipura yang dipimpin oleh Raja Indra Mulia. Kembali Kutai Kartanegara keluar sebagai pemenangnya. Semenjak saat itu, Kutai Martadipura benar-benar takluk di bawah Kutai Kartanegara dan nama kerajaan diubah menjadi Kutai Kartanegara ing Martadipura. Perkembangan kerajaan Kutai semasa kunjungan Aji Maharaja Sultan ke Majapahit, agama Islam telah banyak dianut di pesisir utara Pulau Jawa, seperti Demak, Tuban, Gresik, dan lain sebagainya. Pengaruh agama Islam masuk ke Kutai pada kurang lebih abad 16 semasa Raja Kutai keempat, Aji Mandarsyah tahun 1500 sampai tahun 1530. Saat itu, agama Islam disebarkan oleh seorang tokoh asal Arab bernama Tuan Tunggang Parang. Agama Islam tersiar makin luas hingga ke Loa Bakung, Pulau Manubar, Sangkulirang, dan Balikpapan sewaktu berkuasanya Raja Kutai ke-6, Raja Makuta tahun 1565 sampai tahun 1605. Kerajaan Kutai menjalin pula hubungan diplomatik dengan Goa yang mengirimkan seorang ulama asal Minangkabau bernama Dato Ribandang.
Setelah beberapa waktu menyiarkan agama Islam di Kalimantan, Datori Bandang kembali ke Makassar. Kerajaan Kutai makin bersinar di bawah pemerintahan Raja Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa ing Martapura tahun 1635 sampai tahun 1650, Raja Kutai ke-8. Ia berhasil menduduki Muara Kaman dan mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai sudah memiliki tatanan pemerintahan dan perundangan yang baik. Ini terbukti dengan adanya kitab undang-undang yang disebut Panji Selaten dan Maharaja Nanti atau Beraja Niti. Kitab ini dibuat setelah Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa ing Martapura guna mempersatukan negeri-negeri kecil di sekitarnya. Panji Selaten mengulas tata cara pemerintahan, misalnya yang berkaitan dengan para menteri, petinggi, penggawa, dan lain sebagainya. Sedangkan Beraja Niti membahas hubungan antar rakyat di kerajaan itu dan mengupas mengenai perkara perdata beserta pidana. Dari segi hubungan internasional, Kerajaan Kutai menjalin relasi dengan negara-negara lain, seperti Goa, India, Cina, dan lain sebagainya. Hubungan antar negara ini dilandasi oleh sikap saling menghormati kedaulatan masing-masing. Kendati demikian, pada saat yang bersamaan datanglah bangsa-bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang ingin memaksakan monopoli perdagangannya. Pada tahun 1634, Belanda mengirimkan 3 buah kapal perangnya dan mengharapkan bantuan dari penguasa Kutai untuk mengusir para pedagang Makassar dan Jawa karena menganggap mereka sebagai saingan-saingannya. Raja Kutai Kartanegara menentang hal ini karena melanggar prinsip persahabatannya dengan Goa maupun Jawa. Apa yang dilakukan Belanda ini jelas merupakan upaya adu domba antara Kutai dengan kerajaan Goa sehingga ditentang keras oleh penguasa Kutai dan menjadi awal mula perselisihan dengan Belanda. Belanda datang lagi untuk mengadu domba antara Kutai dan Banjarmasin pada 1635. Kali ini, Belanda mengingatkan kewajiban Kutai untuk membayar upeti ke Banjar. Pesan yang disampaikan oleh wakil Belanda bernama Gerrit Thomasenpoel ini diabaikan oleh Kutai karena mengetahui bahwa niat sesungguhnya di balik hal ini adalah mengadu domba antara Banjar dan Kutai. Tindakan Belanda ini mengesalkan Kutai karena sudah 2 kali Belanda menerapkan politik adu dombanya, yang pertama dengan Goa dan yang kedua dengan Banjar. Setelah itu, Belanda masih berupaya lagi mengadakan hubungan dagang dengan Kutai Kartanegara pada 1671. Utusan Belanda, Paulus de Beck, menemui Sultan Kutai, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun dengan Sultan. Kegagalan ini sedikit banyak disebabkan oleh kehendak Belanda yang senantiasa memaksakan monopoli perdagangan. Penguasa Kutai pertama yang menggunakan gelar Sultan adalah Aji Muhammad Idris tahun 1735 sampai tahun 1739. Ia menikah dengan putri Raja Lamadukeleng dari Wajo. Pernikahan ini makin mempererat hubungan antara Kutai dengan Wajo. Raja Lamadukeleng sendiri merupakan tokoh yang anti terhadap Belanda. Semenjak berusia 14 tahun, Lamadukeleng telah menetap di Kerajaan Pasir, Kalimantan Timur. Selama 22 tahun, ia berkelana di Selat Makassar, Brunei, dan bahkan sampai ke Semenanjung Malaya. Ia dijuluki bajak laut oleh Belanda karena gemar mengganggu kapal-kapal VOC. Setelah tiba kembali di kampung halamannya, Lamadukeleng diangkat sebagai Arung Matoa Raja Wajo pada 1736. Kaum keturunan Lamadukeleng banyak menikah dengan raja-raja Kutai, Pasir, dan Berau. Ketika pecah perang antara VOC dengan Wajo, Sultan ikut membantu mertuanya Lamadukeleng dan gugur di medan laga. Saat Sultan sedang berperang, pemerintahan kerajaan dipegang oleh suatu dewan perwalian. Kala itu, putra mahkota yang bernama Aji Imbut masih kecil. Kesempatan ini dipergunakan oleh salah seorang anggota keluarga kerajaan bernama Aji Kado untuk merebut tahta.
Ia menobatkan dirinya sebagai Sultan Aji Muhammad Aliyeddin tahun 1739 sampai tahun 1780. Aji Imbut dilarikan ke Wajo dan mendapat dukungan kerajaan tersebut beserta pengikut yang setia kepada mendiang ayahnya. Semenjak itu, berlangsunglah peperangan antara Aji Kado dengan Aji Imbut selaku putra mahkota yang sah dan didukung oleh Wajo beserta pengikut-pengikut setianya. Pasukan Bugis dari Wajo dengan dibantu bajak laut Sulu mengadakan pengepungan terhadap Pemarangan, ibu kota Kutai Kartanegara saat itu. Peperangan menjadi berlarut-larut sehingga pada 1778 Aji Kado meminta bantuan VOC yang tidak bersedia memenuhinya. Akhirnya pada 1780, Aji Imbut berhasil mengalahkan Aji Kado dan menaklukkan Pemarangan. Aji Kado kemudian dihukum mati dan Aji Imbut dinobatkan sebagai Sultan Aji Muhammad Muslihuddin tahun 1780 sampai tahun 1838. Ibu kota Pemarangan dianggap telah tercemar sehingga Sultan memindahkannya ke tepian Pandan pada tanggal 28 September tahun 1782. Nama tepian Pandan diubah menjadi Tangga Arung yang artinya rumah raja. Belakangan, nama ini disingkat menjadi Tenggarong hingga saat ini. Pemerintah kolonial di Batavia ingin melakukan penyelidikan terhadap Kutai sebagai persiapan menaklukkan kerajaan tersebut. Oleh karenanya, Belanda mengirimkan ekspedisi di bawah pimpinan George Muller pada 1825. Ia menjelajahi Sungai Mahakam guna menyelidiki keadaan geografis Kutai dan bila mungkin meneruskan perjalanannya hingga ke Pontianak. Tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Kutai. Selain itu, penjelajahan Miller ini juga dianggap sebagai kegiatan spionase. Oleh karenanya, George Miller beserta sebagian besar anak buahnya dibunuh di Muara Kaman. Pemerintah kolonial Belanda sendiri tidak dapat berbuat apa-apa karena saat itu sedang disibukkan oleh Perang Diponegoro dan Perang Paderi. Sultan Kutai berikutnya adalah Aji Muhammad Salihuddin tahun 1838 sampai tahun 1850. Semasa pemerintahannya terjadi insiden dengan Inggris dan Belanda. Peristiwanya diawali pada 1844 dengan tibanya dua kapal dagang Inggris yang dikomandoi oleh Scott Erskine Murray. Sebenarnya Murray sendiri adalah seorang petualang dan dapat disepadankan dengan bajak laut yang ingin menggapai kesuksesan seperti James Brooke. Murray menyampaikan niatnya untuk berdagang, membuka pos perdagangan di kawasan tersebut, dan memperoleh izin pengoperasian kapal uap di sepanjang Sungai Mahakam. Tetapi Sultan hanya membuka daerah Samarinda saja bagi Inggris. Murray merasa kurang puas dengan kebijakan Sultan ini dan menembakkan meriamnya ke arah Istana Kutai. Pasukan Kutai melawan sehingga pecahlah pertempuran dengan armada Murray. Ternyata Kutai berhasil memukul mundur dan menewaskan Murray dalam insiden tersebut. Peristiwa ini sampai ke telinga pemerintah Inggris dan mereka hendak melancarkan serangan balasan. Namun, Belanda mengatakan bahwa Kutai terletak dalam daerah pengaruhnya berdasarkan Traktat London dan sepakat menyelesaikan hal itu dengan cara mereka sendiri. Belanda mengirimkan armada lautnya di bawah pimpinan Tahuf guna menyerang Tenggarong. Sebelumnya, Belanda menyampaikan ultimatum agar Sultan menyerah dan mengakui kekuasaan Hindia Belanda. Namun Raja Kutai yang masih keturunan Lama Dukeleng itu menolak menyerah begitu saja tanpa bertempur. Pasukan pemerintah kolonial Belanda tanpa ampun membumi hanguskan Tenggarong termasuk istana kerajaan. Karena itu, Sultan terpaksa mengungsi ke Kota Bangun, sementara Panglima Perang Kerajaan yang bernama Awang Long menghadapi serangan Belanda. Awang Long gugur dan Kutai berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Saat itu, Belanda juga menyandera dua orang putra Sultan, yakni Pangeran Surya Manggala dan Pangeran Dipati. Panglima Perang Belanda mengancam bila Sultan tidak bersedia menyerah, kedua orang anaknya itu akan diasingkan ke Batavia. Mendengar hal itu,
Mangkubumi Kutai Kartanegara, Nyi Raden Bangsa, merasa khawatir kalau putra Sultan itu akan dibunuh di Batavia. Karena itu ia pergi ke Kota Bangun dan bermusyawarah dengan Sultan mengenai kondisi mereka saat itu serta mengajukan berbagai pertimbangan. Pertama-tama, dinyatakannya bahwa ibu kota Kutai telah habis terbakar dan banyak korban berjatuhan di pihak mereka. Kedua, persediaan mesiu mereka habis sedangkan Lembay dan Daeng Paserek yang ditugaskan membeli mesiu dari Singapura belum kembali. Ketiga, dikhawatirkan kedua orang putra Sultan yang ditawan Belanda akan dibunuh di Batavia. Dengan mempertimbangkan ketiga hal di atas, Kesultanan Kutai Kartanegara terpaksa bertekuk lutut kepada Belanda. Sultan dipaksa menandatangani perjanjian atau kontrak politik pada tanggal 11 Oktober tahun 1844 yang intinya adalah pengakuan terhadap kekuasaan Belanda. Kerajaan Kutai sepakat mengakui Residen Banjarmasin yang merupakan wakil pemerintah Belanda. Setelah berlangsungnya perang itu, Van de Waal menulis laporannya mengenai Tenggarong yang diberi judul Overzicht van Hendrik van Kutai. Ia melukiskan mengenai tiang-tiang bekas keraton yang hangus terbakar. Dicatatnya pula mengenai komposisi penduduk Tenggarong saat itu, yakni 700 orang suku Kutai, 100 orang Bugis, dan 3 orang Cina. Ketika Sultan mangkat di Kota Bangun, rakyat dan bangsawan berbondong-bondong menyaksikan upacara pemakamannya di tempat pemakaman Raja-Raja Kutai di Tenggarong. Belakangan, Van de Waal diangkat sebagai asisten residen Kalimantan Timur yang pertama. Perjanjian dengan Kutai diperbarui pada tanggal 17 Juli tahun 1863 semasa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman tahun 1850 sampai tahun 1899, saat Kesultanan Kutai sudah sepenuhnya wilayah Hindia Belanda. Bersamaan dengan itu, semenjak tahun 1888 berlangsung upaya penambangan batu bara dan minyak bumi di Kutai dengan J.H. Menten sebagai pengelolanya. Bahkan Sultan sendiri menjadi sahabat karib Menten. Usaha pertambangan ini menjadikan Kesultanan Kutai Kartanegara bertambah kaya karena royalti pengelolaannya masuk ke kas Sultan. Elsbeth Locher Scholten dalam karyanya menggambarkan bahwa politik kerjasama antara Sultan dengan Belanda ini ternyata banyak mendatangkan keuntungan bagi Kesultanan sendiri. Saat peperangan yang terjadi antara Kerajaan Banjar melawan Belanda, Sultan bersikap netral dan bahkan ia membersihkan istananya dari anasir-anasir yang anti-Belanda. Sultan tidak takut terhadap perubahan dan bersedia menyerahkan hak-hak penambangan, yang sama sekali tidak membuatnya rugi dan sebaliknya mendatangkan keuntungan finansial yang besar. Sultan Sulaiman mengizinkan pula orang Eropa membuka perkebunan-perkebunan besar yang uji coba budidaya kopi dan hasil perkebunan lainnya dilakukan semenjak era 1890-an. Dalam bidang pendidikan, Sultan mendirikan sekolah-sekolah dengan biayanya sendiri. Pada tahun 1898, Sultan mengirimkan 2 putranya ke negeri Belanda guna menghadiri acara penobatan Ratu Wilhelmina. Sultan Sulaiman dengan piawai memainkan politik dengan Belanda. Meskipun seolah-olah mematuhi setiap keinginan Belanda, pada hakikat kebebasan dan otoritas Kesultanan Kutai tetap terjaga. Sultan bahkan berhasil memanfaatkan Belanda untuk melayani kepentingannya sendiri, yakni sebagai pengimbang terhadap supremasi para elit Bugis dan Banjar di kawasannya. Dengan memainkan strategi seperti itu, Sultan justru memperoleh kekuasaan dan dominasi yang jauh lebih besar di negerinya. Lebih jauh lagi, semasa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Alimuddin tahun 1899 sampai tahun 1910, pengganti Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang wafat pada tanggal 2 Desember tahun 1899, wilayah Hulu Mahakam disewakan kepada Belanda dan Sultan menerima kompensasi sebesar 12.990 gulden setiap tahunnya. Setahun sebelum penyerahan itu,
Tepatnya pada 1907, dibukalah misi Katolik pertama di Laham sehingga tersebarlah agama Katolik di kawasan Kutai. Sultan sepakat menyerahkan hak pemungutan cukai barang keluar dan masuk kerajaan Kutai kepada Belanda dan juga berbagai hak lainnya. Sebagai gantinya, Sultan memperoleh kompensasi sebesar Fl 622.900 setahun. Ketika Sultan wafat pada 1910, putra mahkota yang bernama Aji Kaget belum cukup dewasa sehingga pemerintahan dipegang oleh Aji Pangeran Mangkunegoro selaku walinya. Ini berlangsung hingga tanggal 14 November tahun 1920 saat Aji Kaget dinobatkan sebagai Sultan Aji Muhammad Parikesit tahun 1920 sampai tahun 1960. Pada masanya, perekonomian Kutai terus berkembang, apalagi setelah didirikannya perusahaan dagang Borneo Sumatra Tradco. Penghasilan yang diperoleh Kutai terus bertumbuh sehingga kesultanan dapat meraup kekayaan sebesar 3.280.000 gulden pada 1924. Jumlah itu sangat besar pada masa itu. Pada 1936, Sultan mendirikan istana baru yang kokoh dan megah serta berbahan baku beton. Pembangunannya dapat dirampungkan dalam waktu setahun. Kutai Kartanegara semasa kemerdekaan. Semasa penjajahan Jepang, kekuasaan Sultan tetap diakui oleh pemerintah pendudukan Jepang. 2 tahun setelah Indonesia merdeka, Kesultanan Kutai yang saat itu berstatus sebagai daerah swapraja bergabung dengan kesultanan-kesultanan lainnya, Gunung Tabur, Bulungan, Sambaliung, dan Pasir membentuk Federasi Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada tanggal 27 Desember tahun 1949 federasi itu menjadi bagian Republik Indonesia Serikat RIS. Setelah RIS dibubarkan pada 1950, Kutai Kartanegara diberi status daerah istimewa dengan nama Daerah Istimewa Kutai, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Sultan tetap diakui sebagai pemimpin daerah istimewa tersebut. Pada tahun 1959 berlaku penghapusan berbagai daerah istimewa termasuk Kutai sehingga kawasan tersebut dipecah menjadi 3 bagian, yakni Kabupaten Kutai dengan Tenggarong sebagai ibu kotanya, Kota Matia Balikpapan, dan Kota Matia Samarinda. Sebagai langkah lanjut bagi kebijakan tersebut, diangkatlah Bupati dan Wali Kota bagi ketiga daerah tingkat 2 yang baru dibentuk itu pada tanggal 20 Januari tahun 1960. Sehari kemudian di Balairung Istana Kesultanan Kutai, Sultan Aji Muhammad Parikesit menyerahkan jabatannya pada para pejabat yang baru diangkat. Peristiwa ini mengakhiri Kesultanan Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya Sultan hidup sebagai rakyat biasa. Setelah Sultan wafat tidak ada yang ditunjuk sebagai penggantinya. 39 tahun kemudian, guna melestarikan warisan sejarah dan budaya serta menghidupkan pariwisata di kawasan itu, Bupati Kutai Kartanegara, Dr. Hasyaukani, berniat menghidupkan kembali Kesultanan. Pada tanggal 7 November tahun 2000, Bupati beserta pewaris kerajaan Kutai Haji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat, menghadap Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur di Bina Geraha Jakarta guna menyampaikan aspirasinya. Presiden merestui dan menyetujui usulan itu sehingga Pangeran Prabu Anum dinobatkan pada tanggal 22 September tahun 2001 dengan gelar Sultan Aji Muhammad Salehuddin II. Demikianlah, Kesultanan Kutai Kartanegara dihidupkan kembali sebagai penjaga cagar budaya di kawasan tersebut. Kerajaan-kerajaan suku Bahau dan Tunjung leluhur suku Bahau berasal dari Sungai Bram di Brunei, yang kemudian berpindah ke Sungai Kayan dan Hulu Mahakam akibat serangan suku Iban. Sementara itu, suku Bahau yang kini mendiami desa Mamahak sebelumnya berdiam di Kampung Ujak Batah Maso Hulu Sungai Boh, Long Mahak yang kemudian berpindah lagi ke Long Medang. Selama berada di Long Medang terjadi perselisihan antar saudara sehingga memecah belah komunitas mereka.
Salah satu kelompok pindah ke Mamahak Tebo Hilir desa Mamahak Besar di bawah pimpinan Ipui, seorang wanita keturunan raja. Kelompok satunya lagi berpindah ke Sungai Nyurak yang dipimpin oleh seorang putra raja bernama Anyi Lirang. Ia digantikan oleh adiknya, Liah Lirung Raja Besar. Penggantinya adalah Boyo Liah, yang merupakan kemenakannya. Pada tahun 1901, Boyo Liah pindah dan mendirikan desa Mamahak. Kerajaan-kerajaan ini kemudian menjadi bagian Kesultanan Kutai Kartanegara, dan sebagai wujud kesetiaannya, setiap tahun menghadap Sultan Kutai serta menyerahkan upeti dari daerahnya. Sebagai penghargaan atas kesetiaan raja-raja kecil ini, Sultan menganugerahkan gelar Singa Macan Wono yang pernah pula diterima oleh para Raja Bahau. Meskipun demikian, pada zaman penjajahan Jepang, kesetiaan mereka tidak lagi ditujukan terhadap Sultan Kutai, melainkan dialihkan kepada pemerintah pendudukan Jepang. Tunjung merupakan kerajaan suku Dayak Tunjung yang juga menjadi bagian Kesultanan Kutai Kartanegara. Menurut hikayatnya, pada zaman dahulu terdapat dua orang bersaudara, yang masing-masing bernama Suma, selanjutnya disebut Soma dan Gahbogan. Mereka kemudian berpisah dan Gahbogan kemudian bermukim di Kampung Linggang, Sungai Bengkalang. Mata pencaharian Gahbogan adalah berladang dan juga mencari ikan. Setiap malam, Gahbogan memasang jalannya di Sungai Manaraf. Suatu ketika terjadi peristiwa aneh karena sewaktu jala diangkat, Gahbogan hanya menjumpai tulang-tulang ikan saja. Tentu saja, Gahbogan ingin mengetahui siapa yang telah mencuri ikan-ikannya. Sepanjang malam, Gahbogan mengintai di balik semak-semak. Ternyata, muncul seorang wanita sangat cantik yang melahap ikan dalam jala Gahbogan. Gahbogan segera bangkit dan berupaya menangkap wanita tersebut. Karena kalah kuat, wanita itu menderita kekalahan dan dibawanya pulang. Pada mulanya, ia tak bersedia mengucapkan sepatah kata pun, namun akhirnya ia mengakui bahwa namanya adalah Gahbongek. Mereka berdua menikah. Gahbongek hamil dan melahirkan anak kembar 8. Kendati demikian, anak-anak ini dibuangnya ke Sungai Mahakam hingga menjadi hantu-hantu. Tidak berapa lama, Gahbongek kembali mengandung serta melahirkan anak kembar 8. Anak-anak itu dibuangnya ke hutan dan menjadi hantu penunggu kerajaan Pinang Sendawar. Ketiga kalinya Gahbongek hamil serta melahirkan bayi kembar 8 kembali. Kali ini, mereka tidak dibuang dan dipelihara baik-baik. Adapun nama mereka masing-masing adalah Sangkariak Igas, Sangkariak Laca, Sangkariak Lani, Sangkariak Inggih, Sangkariak Injung, Sangkariak Kebon, Sangkariak Laman, dan Sangkariak Duka. Suatu hari, mereka mendengar suara dari langit dan merasa ketakutan. Hanya Sangkariak Kebon saja yang berani keluar menengoknya. Ia melihat kelengkang terulur dari langit, yang setelah dibuka di dalamnya terdapat bayi sangat tampan dengan memegang sebutir telur di tangan kanannya. Bayi yang turun dari langit itu dibawa masuk ke rumah dan diberi nama Aji Tulur Dijangkat. Sedangkan telurnya dieramkan dan setelah menetas keluarlah seekor ayam jantan. Suma, saudara Gahbogan yang berdiam di Kampung Londong juga memiliki 8 orang anak, yakni Kemuduk Bengkong, Kemuduk Kandangan, Kemuduk Murung, Kemuduk Jemai, Kemuduk Jangah, Kemuduk Mandar, Kemuduk Bulan, dan Kemuduk Beran. Saat Kemuduk Beran sedang berburu, anjingnya menggonggongi sebatang bambu betung di tengah-tengah semak. Bambu itu lalu dibawanya pulang. Ajaibnya, bambu itu meletus dan mengeluarkan seorang bayi perempuan yang dinamai Muk Bandar Bulan. Tangan kiri bayi tersebut memegang sebutir telur yang kemudian dieramkan dan menetaskan seekor ayam betina. Setelah agak besar, Muk Bandar Bulan mengatakan bahwa dirinya adalah putri Nayuk Sanghyang Juata Tonoi yang berasal dari Kayangan. Ia turun ke dunia guna memimpin rakyat Tunjung. Pada perkembangan selanjutnya, Muk Bandar Bulan minta disiapkan armada perahu untuk pergi ke Kampung Lenggang guna membeli ayam jantan milik Aji Tulur Dijangkat.
Bersamaan dengan itu, Aji Tulur Dijangkat minta agar disiapkan perahu-perahu guna mengantarnya ke Kampung Londong. Tujuannya adalah membeli ayam betina milik Muk Bandar Bulan. Kedua armada perahu bertemu di rantau pantai sepanjang Teluk Sungai Gonali. Kedua ayam mengeluarkan suara-suara bersahut-sahutan sehingga menarik perhatian masing-masing pihak. Demikianlah pertemuan antara Aji Tulur Dijangkat dan Muk Bandar Bulan. Mereka berdua menikah dan mendirikan Kerajaan Pinang Sendawar Tunjung. Pernikahan mereka dikaruniai 4 orang putra, yang masing-masing bernama Sualas Guna, Naraguna, Jolihan Bona, dan Puncan Karna. Aji Tulur Dijangkat mengadakan sayembara memilih penggantinya. Yang memenangkannya adalah Puncan Karna. Berdasarkan petunjuk melalui mimpi, Puncan Karna diperintahkan pergi ke Kutai yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Maharaja Sultan. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan ini bergabung dengan Kesultanan Kutai Kartanegara dan Raja Tunjung setiap tahun mengutus wakilnya menghadap Sultan Kutai di Tenggarong serta menyerahkan upeti. Sehubungan dengan urutan Raja-Raja Tunjung terdapat 2 versi. Adapun versi pertama adalah 1. Aji Tulur Dijangkat tahun 1310 sampai tahun 1360. 2. Sualas Gunak tahun 1360 sampai tahun 1400. 3. Selutat Gantuk Langit tahun 1400 sampai tahun 1430. 4. Selutat Inaar Giri tahun 1430 sampai tahun 1450. 5. Selutat Pejapem tahun 1450 sampai tahun 1470. 6. Selutat Harek Lebih tahun 1470 sampai tahun 1480. 7. Timang Maharajan Tonyoi tahun 1480 sampai tahun 1510. 8. Hajik Mahing tahun 1510 sampai tahun 1520. 9. Ratu Angin tahun 1520 sampai tahun 1580. 10. Uyaang tahun 1580 sampai tahun 1600. 11. Tiuk Radet Gelumak tahun 1600 sampai tahun 1620. 12. Riri Radet Baroh tahun 1620 sampai tahun 1640. 13. Idik Radet Tusuk tahun 1640 sampai tahun 1650. 14. Terutan Raden Gelumak tahun 1650 sampai tahun 1660. 15. Riak Adak tahun 1660 sampai tahun 1670. 16. Riak Gadaang tahun 1670 sampai tahun 1680. 17. Riak Ginang Radet. 18. Badas Tabungah. 19. Bungai Empon Bonoh Hajin. 20. Ngapaan Baromoong Ayak. Dan 21. Lagit Empon Usin Riak Lagit. Sementara itu, menurut versi kedua adalah 1. Tulur Aji Jangkat. 2. Sualas Guna. 3. Gantung Langit. 4. Inaar Giri. 5. Pejaem. 6. Harek Lebih. 7. Timaang Entut. 8. Haji Mahing. 9. Tingang. 10. Angin. 11. Uyaang. 12. Terutan Raden Gelumak. 13. Ginang Raden Teba. 14. Adak. 15. Gadaang. 16. Jangkat Empon Tang. 17. Gemak Taman Uaan. 18. Kolak Empon Maas. 19. Badas Tebungah. 20. Rahaden Empon Dehang. 21. Bungai Empon Bonoh. 22. Bungai Empon Bonoh. 23. Ajaang Empon Balui. 24. Timaang Empon Baraau. 25. Sentawaak Ongkook. 26. Medet Empon Dodok. 27. Ngapaan Beromonong.
28. Lagit Empon Usin. 29. Tegai Uraang Empon Loyaan. 30. Lomos Taman Agong. 31. Pemuhuk Empon Runuung. 32. Lui Empon Tengkan. Dan 33. Karongok Mas Singomudo. Kerajaan-kerajaan di Ulu Mahakam. Kawasan Ulu Mahakam sebelumnya merupakan bagian Kesultanan Kutai Kartanegara, namun pada tahun 1908 dipisahkan dari kekuasaan kerajaan tersebut dan diperintah langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Seorang kontrolir bernama Y.P. Bart ditempatkan di sana selaku wakil pemerintah kolonial. Di kawasan Ulu Mahakam terdapat kerajaan-kerajaan kesukuan sederhana dan beberapa raja terkemuka, yakni 1. Kueng Irang, berasal dari suku Kayan dan memerintah di Longpaka. 2. Bokjuk Belare, berasal dari suku Penihing dan memerintah di Tiong Ohang. 3. Bangjuk, berasal dari suku Longgelat bergelar Kartamas dan berdiam di Longdeho dan memerintah di Ujoh Bilang. 4. Raden Mas, memerintah di Long Iram. 5. Tumenggung Silam, memerintah di Ratah. 6. Hang Lasah, memerintah di Naha Aru. 7. Ibaulai, memerintah di Long Pahangei. Raja-raja di atas menjalankan tugasnya dengan dibantu pada penggawa adat. Adapun tugas raja beserta perangkatnya adalah mengurusi masalah-masalah adat, seperti upacara penanaman padi, pernikahan, perceraian, kematian, dan lain sebagainya. Mereka juga berhak memungut pajak atau cukai dari rakyatnya. Bersambung.